Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa bersama ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Dulu. Ini masih banyak yang pakai akun biasa ya. Sudah terlihat layar saya? Mohon komentar salah satu. Sudah, Bu. Sudah ya. Satu. Baik, materi kita hari ini adalah koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Ya. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek ya, titik-titik pada suatu bidang menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Biasanya ditulis dalam bentuk A dalam kurung X, Y. Nanti ada contohnya. Kemudian untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus yang disebut dengan sumbu X yang arahnya horizontal dan sumbu Y yang arahnya vertikal atau tegak ya. Kemudian dalam koordinat kartesius itu ada yang disebut kuadran. Apa itu kuadran? Namanya seperti ini ya. Yang posisi di sini ya, ini disebut kuadran 1, di mana nilai X dan Y, ini adalah X dan Y ya, ini X, ini Y. Jadi titik P itu koordinatnya dibaca 3,5. Tiganya itu dari mana geraknya? Dari titik pusat yaitu 0,0 jalan ke kanan, berarti 3 langkah ya. Kemudian ke atas 5 langkah. Sehingga koordinat P dibaca 3,5. Titik P dikatakan terletak pada kuadran 1. Ya. Kemudian kuadran 2 itu di sebelah kirinya. Berarti X-nya negatif dan Y-nya positif. Jadi geraknya ke kiri dulu, baru ke atas gitu ya. Misalnya titiknya di sini. Kemudian yang bawahnya ini kuadran 3, berarti X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. Kemudian yang sebelah sini kuadran 4, berarti X-nya positif karena ke kanan dulu, Y-nya berarti negatif, geraknya ke bawah ya. Itu yang disebut dengan kuadran. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Bergeraknya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau jarum jam biasanya ke kanan ya putarnya. Tapi kalau kuadran ini putarnya ke kiri. Ya. Kemudian materi pertama kita ya itu menentukan posisi titik terhadap sumbu koordinat. Misalkan saya memiliki 3 titik ini ya. Titik misalnya ini tidak ada nama ya. Saya beri nama titik A misalnya. Maka titik A ini seperti yang disebutkan sebelumnya, titik A berada di kuadran 1 ya. Dengan koordinat 2,3. Berarti bergerak ke kanan 2 langkah, kemudian ke atas 3 langkah. Nah,
titik A ini dikatakan berjarak ya, berjarak A itu berjarak 2 dari 2 satuan ya, maksudnya 2 satuan dari sumbu Y. A berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya. Ini posisinya dikatakan seperti itu. Contoh lagi yang B, misalnya yang di kuadran 2. Misalnya ini titik B. Titik B berjarak berapa satuan dari titik dari sumbu X, dari sumbu X yang saya tanya, dari sumbu X berarti jaraknya adalah 1 ya. 1 satuan dari sumbu X. Sedangkan dengan sumbu Y berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Sampai sini, adakah yang perlu ditanyakan? Boleh buka mikrofon ya. Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Jelas ya? Bu. Ayo coba salah satu. Siapa yang mau jawab? Misalnya ini titik C ya. Berarti C ini berjarak berapa dari sumbu X? Sumbu X dulu. Berapa satuan? Kalau koma tulis koma, enggak apa-apa. Berapa? Titik C dari sumbu X. Halo? Titik C dari sumbu X itu berarti yang dilihat yang ini ya. Lihatnya Y-nya berarti. Berapa jaraknya? Tuh, kok diam semua? 2,5 ya. Jarak itu pasti positif. Nggak ada jarak negatif. Nggak ada jarak Turen Malang 30 km. Yang benar kan itu ya misalnya ya. Tidak ada orang mengatakan jarak Turen Malang negatif 30, itu tidak ada ya. Jadi jarak itu selalu positif. Berarti kalau jarak dengan sumbu Y berapa? Berapa? Halo? Kok diam semua? 1,5. 1,5. Nah, gitu ya. Bisa jawab ya. Jelas ya posisi titik terhadap sumbu koordinat. Kita lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin ngajak kalian ke sini ya. Saya klik langsung bisa. Harus keluar dulu ya. Bentar. Saya copy aja. Boleh buka mikrofon ya. Silakan jawab pertanyaan saya. Sudah terlihat saya menampilkan koordinat kartesius dengan GeoGebra? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Misalnya saya punya titik di sini. Nah, titik A. Apa yang bisa jawab? Berapa koordinat titik A? Koordinat titik A berapa? Ada di kuadran berapa? Halo?
Salah nggak apa-apa ya, jawab aja. Masuk apa nggak harus jawab? 2. Koordinatnya berapa? 2, Bu. Nah, koordinat tadi pasangan X, Y. Y. Geraknya kemana itu kalau di situ? Ini kuadran berapa sih? Kuadrat? Salah, nggak bisa tulis ini ya. Kuadran berapa? Ini sebenarnya tinggal baca ya, di sini ada koordinat titik A, itu berarti geraknya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5 ya. Terus turun ke bawah 1, 2. Berarti koordinatnya adalah ini negatif 5,2. Terletak di kuadran 3. Kalau ini titik C, kurang jelas kah? Ya, kurang besar. Titik C koordinatnya berapa? 2,5. 2,5. Geraknya kemana itu? Geraknya kemana? Ke kanan. Berapa langkah? Ke kanan 2 langkah, terus ke atas. Terus ke atas 5 langkah. Atas 5 langkah. Nah, berarti berada di kuadran 2,5. 2,5. Kuadran berapa? Kuadran berapa? Tadi ada kuadran geraknya berlawanan arah dengan jarum jam. 2,5 berarti X-nya positif, Y-nya positif. Berarti itu ada di kuadran 1. Ya. Satu lagi. Kalau saya punya titik di sini, berapa koordinatnya? Geraknya sumbu S dulu ya. Jadi geraknya kanan kiri dulu. Ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah, tergantung posisi titiknya. Siapa yang bisa jawab itu? Koordinat E berapa ada di kuadran berapa? Kalau ke kiri negatif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke atas positif. Berapa koordinat titik E? Ini ya koordinatnya. Bisa dibaca? Negatif 4,3. Negatif 4 itu dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 langkah ke kiri. Ditulis negatif 4. Ya. Kemudian ke atas kan ini ya. Dari kiri tadi ke atas. 1, 2, 3. Karena ke atas bernilai positif, maka di sini ditulis plus 3. Jadi koordinatnya negatif 4,3. Ya. Ada di koordinat di kuadran ke-2. Ya. Satu lagi yang kuadran. Nah, kalau ini F, berapa koordinatnya F? Berapa F? Geraknya kemana geraknya? 3,2. Betul ya? 2? 3, Negatif 2. Negatif 2. Saya geser ke sini ya. F adalah 3, negatif 2. Itu ya. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang saya kembali ke titik A.
Pertanyaan saya ubah sekarang, tidak seperti tadi, saya ubah. Berapa jarak titik A dari sumbu X? Berapa jarak titik A dari sumbu X? Berarti ini yang dihitung ya. Sumbu X kan ini yang mendatar ya. Berarti jaraknya ini. Berapa jaraknya? 2. Jaraknya 2. Ya, 2 satuan. Walaupun ini di kuadran 4 ya, X-nya negatif, Y-nya negatif, tapi kalau yang ditanya jarak, maka jawabnya pasti positif. Jadi jarak itu pasti positif. Ya. Jarak titik F terhadap sumbu Y berapa? Jarak titik A terhadap sumbu Y berapa? 5. Ke sini ya jaraknya ya, dihitung ke sini ya. Berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya? Sampai sini? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Titik C sekarang. Titik C, jarak terhadap sumbu X berapa? 5. 5. Nah ya, tinggal diluruskan ininya loh. Ya. Nah, jarak titik C terhadap sumbu Y tinggal luruskan ke bawah. Berapa ini? 2. 2. Sampai situ jelas ya. Ini menentukan posisi titik dulu. Kalian harus paham ini dulu. Ya. Nanti bisa menghitung jaraknya berapa titik A ke B. Ya, nanti pelajaran berikutnya seperti itu. Ya, Bu. Sekarang saya kembali ke slide saya tadi. Mana slide saya? Nah, sekarang ini coba diisi. Boleh dioret-oret di bukunya. Kalau tadi kan kita lihat gambar. Sekarang kalau kita tanpa lihat gambar. Ya, biar besar. Sekarang tanpa melihat gambar, titik A koordinatnya 2,6. Biar saya besar coret bentar. Ya, berarti X-nya berapa? X-nya 2. Ya. Y-nya 6. Ada di kuadran berapa? 2,6. Halo? Kuadran berapa? Kemana ini anaknya? Masih ada kan? Halo? Situ. Buka suaranya, buka kamera, mikrofonnya ya. Kuadran 1 kan? Pokoknya kalau positif, kuadran 1. Jaraknya kalau ke sumbu X, kalian tinggal lihat Y-nya. Berarti 6. Jarak ke sumbu Y, kebalikannya gitu ya. Kalau ditanya jarak, yang dilihat kebalikannya. Kalau ke sumbu Y, jaraknya 2. Berarti kalau titik B, coba saya ditulis dulu, dikerjakan dulu sebentar. Yang P berapa jaraknya? Karena positif ya langsung ya. Berarti ini langsung 5
5 satuan, 5 satuan. Kalau yang C? Jarak terhadap sumbu X berarti lihat Y-nya. Berarti berapa? Lihat Y-nya. Berapa? 3. Jarak terhadap sumbu Y? Negatif 4. Negatif 4. Jarak tadi pasti positif. Berarti? Negatif 4 apa 4? 4 ya. 4, bukan negatif 4. 4 satuan. Yang keempat, titik D. Berapa jarak ke sumbu X? 6 satuan. Jarak ke sumbu Y? 5. 5 satuan. 5 satuan. Ya. Titik E. 3. Ingat, harus positif. 3 satuan. Satuan. Sampai sini ada yang belum jelas? Jelas ya. Coba satu lagi. Belum. Apa yang belum? Apa belum? Bisa belum? Nah, ditambahi kuadran sekarang ya. Titik A 2,6. A di mana? A ini ya. Ini A 2,6. 2,6 itu geraknya ke kanan 2. Itu yang dimaksud ini sini. 1, 2 ya. Terus 6 positif berarti ke atas. Ini 6. Ya. Ya. Dikatakan titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Berarti yang bawah ini ya. Lihat X-nya berarti ya. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ya. 6 satuan yang ke atas tadi 6. Sumbu X kan yang vertikal, yang mendatar ya, yang horizontal. Nah, titik A berada di kuadran 1. Kuadran tadi geraknya melingkar ke kiri ya. Berlawan arah dengan jarum jam. Sekarang kalian perhatikan titik B koordinatnya berapa itu? Tinggal disalin 3,0. 3,0. Saya nulisnya pakai tangan ya, jadi jelek tulisannya. Langsung di layar. Terus berarti jaraknya dengan sumbu Y berapa? Ini siapa ini yang bersuara ini? Boleh bersuara? Enggak apa-apa? Salah enggak apa-apa loh ya. Bagus kalau mau bersuara. Apa namanya? 3. Titik B berjarak berapa dengan sumbu Y? Ikuti kalimat di sini ya. Titik B berjarak titik-titik satuan dari sumbu Y. Ya, dan berjarak titik-titik satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Kalau B seperti itu, gimana? Berjarak Koordinatnya 3,0, benar ya? Jaraknya dengan sumbu Y berapa? 1. Dengan sumbu Y ke 1? Dengan sumbu Y berarti ini lihatnya ya. Dari titik hitam ini ke merah ini berapa? 3. Nah, berarti titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Saya tulis bisa lihat kecil-kecil. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ya. Terus dengan sumbu X berjarak berapa? Tinggal dilihat koordinatnya Y0 ya. Berarti berjarak 0 ya. Dari sumbu X.
Jaraknya 0, 3,0 ya. Terus titik B berada di kuadran bisa 1, bisa 4 gitu ya. Ya. Kalau posisinya seperti ini, titik B dikatakan titik B berada pada sumbu X, ya. Tidak dikatakan di kuadran 1, tidak dikatakan di kuadran 4, tapi dikatakan titik B berada, B-nya belum tadi ya. Titik B berada pada sumbu X. Jelas ya? Sekarang titik C. Ini terakhir kok ya, materinya hanya ini aja nanti hari ini. Titik C, negatif 2,3. Jaraknya terhadap sumbu Y berapa? Salah satu bisa jawab? Dua. Jarak terhadap sumbu? 3. Sumbu Y dulu ya, sumbu Y dulu. 2 apa 3? 2. Kalau ditanya sumbu Y, lihatnya X ya. Ya. Berarti 2. 2 ya. Ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah. Tutup ya. Silangnya mana ini? Dari sumbu X berarti berapa? 3. 3 ya. 3 satuan dari sumbu X. Sekarang titik D. Titik D tentukan dulu koordinatnya. D ada di mana itu? Tinggal dibaca. 0,4. D 0,4. 0,4. Berarti titik D berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 0. Dari sumbu Y 0 ya. 0 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu X-nya? 4. 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada pada kuadran? Nggak ada kuadrannya ya. Titik D dikatakan terletak pada sumbu. Titik D terletak pada sumbu Y karena berada di koordinat ya, di sumbu koordinat. Satu lagi yang nggak ada di sini, saya tanya titik G. Bisa dilihat titik G koordinatnya berapa? 5 negatif. 5, negatif 4. Tinggal baca kan ya? Ada di kuadran berapa? Kuadrannya tadi ngitungnya dari sini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti titik G ada di kuadran 4. Berapa jarak titik G dari sumbu X? Jarak titik G dari sumbu X. 4. 4 ya. Jadi yang dilihat Y-nya. Kalau ditanya sumbu X, jarak sumbu X, yang dilihat Y-nya, tapi abaikan tanda negatifnya. Ya. Jarak titik G terhadap sumbu X itu 4. Jarak titik G terhadap sumbu Y berarti 5. Jelas ya. Satu lagi, titik H. Titik H terletak pada Kuadran 4.
Ya, kuadrat. Koordinatnya 0, negatif 5. Terletak pada sumbu Y. terletak pada sumbu Y. Jadi kalau titiknya itu ada di sumbu, baik X maupun Y, ya, itu tidak dikatakan pada kuadran 1, 2, atau 3, atau 4, ya. Ya, dikatakan titik H terletak pada sumbu Y. Berapa jarak titik H dari sumbu Y? Berarti 0. karena terletak pada, berarti jaraknya 0. Gitu ya. Sedangkan jarak H dari sumbu Y atau sumbu X berapa? 5. 5. Jadi negatifnya diabaikan kalau ditanya jarak. Tapi kalau ditanya koordinat, sebutkan. Kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif. Tapi kita menulis positif jika bagaimana? Jika geraknya ke positif, jika gerak ke kanan dan ke atas, ya. Kalau negatif berarti ke kiri dan ke bawah. Ada pertanyaan mungkin? Saya tak tambah slides. Ada yang perlu ditanyakan? Misal ya, saya gambar sendiri sekarang. Ini sumbu X, sumbu Y. Saya punya titik di sini. Titik P. Ya. Apa koordinat titik P? Berdasarkan itu yang saya gambar itu. Berarti ngitungnya kemana? Geraknya kemana dulu? Menentukan koordinat P. Ke kiri ya. Yang belum jelas. Ini ke kiri dihitung gini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke kiri, maka ini ditulis negatif 5. Jadi penulisan titik nanti gini ya. Titik P, enggak usah tanda sama dengan ya. Negatif 5, setelah ke kiri, karena posisi titik P itu di atas, berarti geraknya ke atas. Ini sepanjang berapa? Dilihat di sini. Berapa jaraknya itu? 1, 2, 3, 4, 5. Titik P min 5,5. Ya. Kalau X-nya negatif, berarti ini kuadran 2. Itu ya. Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, untuk latihan nanti di Classroom sudah saya siapkan tugas ya. Terus sekarang saya tutup dulu ini. Saya berikan presensi ya. Kalian silakan isi presensi. Saya taruh di chat ya. Bisa lihat chat semua? Bisa enggak? Bisa, Bu. Saya Bisa, Bu. presensinya tadi mana? Ini ya, daftar bukan yang ini. Yang ini copy sebentar.
Silakan diisi. Ada yang nggak bisa lihat chat? Saya hentikan berbagi dulu. Nanti rekamannya saya taruh di kelas ya. Silakan bisa dilihat lagi yang belum jelas. Ada yang nggak bisa lihat? Bentar ada. Ini ada yang komen di grup. Ada pertanyaan sekali lagi? Mungkin ada yang ditanyakan? Atau cukup? Biasakan bertanya ya, salah enggak apa-apa. Kalau enggak ngerti tanya dulu ya. Jangan takut, jangan malu, enggak usah malu. Belajar bertanya itu susah loh, ya. Harus dilatih sejak kecil. Sudah cukup ya? Salah satu bisa ngomong? Nggak ada pertanyaan ya? Enggak, Bu. Cukup ya? Ya. Kalau gitu bisa kita akhiri ya. Kalau sudah nanti kalian lihat tugas di classroom. Tugasnya terkait materi tadi ya, persis menentukan jarak itu tadi, menentukan koordinat, kuadran itu tadi ya. Untuk materi kali ini cukup itu. Silakan dipelajari lebih lanjut. Saya sudah mengirim tugas, lihat nanti di kelasnya di bagian classwork. Baiknya koordinat kartesius. Belum saya tugaskan ya, tapi sudah saya buat draftnya, tinggal kirim saja. Setelah ini langsung saya kirim. Seperti itu ya. Mungkin masih banyak kendala, ada yang nggak bisa dengar suara dan sebagainya. Itu tadi komennya di grup. Nggak apa-apa, ini yang pertama ya. Saya harap kalian tetap semangat, jangan menyerah ya, tetap di rumah saja sementara. Karena kondisi sekolah kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, masih harus disterilkan dulu ya. Karena beberapa warga sekolah ada yang terinfeksi virus COVID-19. Mungkin itu, sampai ketemu di lain waktu ya. Minggu depan belum tentu kita pakai ini, tergantung nanti kita lihat situasi dulu. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.